baca kitab Anwar Bahiyah karena Nabi Sayyid Malik, cuma dibacanya satu saja tentang Isra wal Mi'raj. Baru kan kisah Isra wal Mi'raj. حول تفسير آيات الإسراء في القرآن. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إلى آخر الآية. وسبب نزولها الرد على المشركين المكذبين بالإسراء لما أخبرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله أي تنزيه الله عن كل شيء عن كل سوء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد أجمع المسلمون على أن المراد بالعبد هنا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقال هنا بعبده لأن وصفه بالعبودية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى أشرف المقامات، وليس من صفة أتم ولا أشرف من العبودية. فلهذا أكرم الله تعالى على نبيه في أشرف المواطن كقوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pertama diawali dengan tafsir daripada subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ini ayat turun sebab nuzulnya karena ingin menolak kepada kaum musyrikin, orang kafir Quraisy yang mereka mendustakan Nabi Muhammad, tidak percaya alias mendustakan Nabi Muhammad SAW dengan kejadian Isra wal Mi'raj, dengan kejadian Isra. Tatkala Nabi Muhammad menceritakan kisah Isra Mi'raj, mereka tidak percaya. Akhirnya turun ayat itu Subhanallah dengan kalimat Subhanallah, artinya menafikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat yang buruk. Apa? Subhanallah, maha suci Allah, artinya Allah tidak mungkin berbuat buruk, Allah tidak mungkin berdusta. Yang mana Subhanalladzi asra, dia telah menjalankan Nabi Muhammad SAW di malam hari, seorang hamba yang bernama Nabi Muhammad. Pakai kalimat hamba. Kenapa pakai kalimat hamba? Karena ini sepakat ulama makna abdihi yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Karena tidak ada yang paling sempurna sifat hubungannya dengan Allah, ibadah kepada Allah, melainkan kalimat hamba. Makanya Nabi Muhammad sering dipanggil oleh Allah dengan kalimat hamba. Ayat yang lain alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Yang dimaksud dengan abdihi adalah Nabi Muhammad. Yang lain tabarakalladzii nazzala al-Qur'ana ala abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Jadi sudah jelas makna subhanalladzi asra bi 'abdihi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian sepakat bahwasanya kejadian Isra dan Mi'raj terjadi sebelum hijrah dan setelah diutus menjadi Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul berapa umurnya berapa tahun? 40 tahun. Saat Nabi Muhammad lengkap umurnya 40 tahun diangkat menjadi Rasul. Kemudian baru berdakwah lagi secara sembunyi, kemudian secara terang-terangan sampai genap umurnya 52 tahun atau 53 tahun baru kemudian Nabi Muhammad pergi hijrah ke Madinah. Jadi 12 tahun setelah diangkat menjadi Rasul tinggal di Mekah. Terus kemudian khilaf di antara ulama, ada yang mengatakan sebelum hijrah setahun, ada yang mengatakan sebelum hijrah 5 tahun. Berarti kalau sebelum hijrah setahun berarti umurnya Nabi 52 tahun. Kalau sebelum hijrah 5 tahun berarti umur Nabi berapa tahun? 48. Dan ini yang paling masyhur. Yang paling masyhur bahkan akhir Rajab, kejadian ini di Rajab. Sekarang di bulan Rajab. Yang paling masyhur. Ada riwayat kejadiannya di Ramadan, ada riwayat di Rabiul Awal. Dan kejadiannya adalah Lailatul Itsnain, malam Senin. Ini malam Senin, malam pilihan. Ini kejadian sama seperti Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi dan Rasul itu juga malam Senin. Nabi Muhammad hijrah pun juga di hari Senin. Pada saat dipanggil oleh Allah, diangkat rohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga hari Senin. Banyak kejadian sampai Isra wal Mi'raj pun terjadi di malam Senin. Dan sudah sepakat bahwasanya Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj dengan rohnya dan jasadnya. Roh dan jasad. Ada beberapa alasan kenapa yang paling kuat roh dan jasad. Pertama begini, dan itu kejadiannya roh dan jasadnya dalam keadaan terjaga, bukan tidur. Kalau misalnya tidur dalam keadaan mimpi atau hanya roh, nggak ada kejadian istimewa di situ. Apalagi ketika berkumpul dengan para nabi di Baitul Maqdis, Nabi Muhammad sholat menjadi imam di seluruh para nabi. Kalau itu di mimpi, maka kejadiannya nggak istimewa. Kalau itu kejadiannya hanya mimpi alias dengan rohnya saja misalnya, nggak bakalan orang kafir itu tidak percaya, pasti pada percaya saja. Betul. Tapi kenapa banyak ingkar dari orang kafir Quraisy? Karena Nabi menceritakan dirinya Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad. Disinilah baru karena tidak masuk di akal manusia. Inilah banyak yang tidak percaya, banyak yang menolak. Semut di daerah Duri Kepak, semut di daerah Duri Kepak. Tiba-tiba ada satu semut ikut ke motor ente pergi ke mana? Ke Bojong. Dia naik di Sedio, dia tinggal di Stang, itu semut. Bojong dari sini ke Bojong kan jauh. Dari semut lebih jauh. Sorenya dibalik, itu semut masih akhirnya turun dari nodanya, balik lagi ke kampungnya yang di Depak. Dia bilang, seharian ini aneh habis dari Bojong. Kira-kira dipercaya nggak aneh? Teman-teman semut yang lain, ngabul loh katanya. Ya kan, kalau nggak dipercaya, orang aneh ke depan nggak ngabul apa? Dia ke Bojong. Ada bisa. Anak PKL itu berhari-hari gitu. Dan teman sebetulnya. Tapi kalau kita melihat sebetulnya masuk akal, masuk akal. Orang dia naik motor, yang jalan motornya ada. Kecuali dia udah naik motor, yang nyela sama yang gas dia juga. Betul kan? Yang nyela, yang ngegas, yang ngejalanin Allah. Tapi akalnya semut nggak nyampe, makanya nggak bakal dipercaya.
kalau sahabat sejatinya di penarian memang ada tuh semut naik rambutannya dibawa pulang lagi dipercaya. Itu Abu Bakar, sahabat Abu Bakar dia percaya. Tatkala diceritain, kalau dia cerita lebih jauh dari ini ceritanya yang lebih tidak masuk akal, kan juga percaya. Makanya dinamakan siddiq, orang yang membenarkan. Itu dia seperti itu. Jadi intinya adalah ini, yang wadadan dalam keadaan terjaga jasad dan ruhnya. Banyak apa namanya dalilnya, diantaranya mazal basar wa ma surat an-najm. Mata ini tidak mendustakan. Nah, kalau melihat pakai bola mata, nanti ada ruh dan jasad, tapi tidur roh, maksudnya dalam keadaan mimpi, pasti itu ruh dan jasad. Dan Allah mensifati Nabi Muhammad melihat banyak keajaiban. Berarti melihatnya dengan jasad dan rohnya. Itu dia. Terus kemudian saat beliau di tengah di Masjidil Haram, kemudian datang Malaikat Jibril. Kemudian Nabi Muhammad diajak ke Hijr Ismail, dan setengah lingkaran itu. Terus kemudian Nabi Muhammad dibelah dadanya, kemudian dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian baru berangkat naik burung. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kejadian ini semuanya mufajjah, tiba-tiba tanpa ada janji sebelum. Berbeda sama kejadian Nabi Musa alaihissalam pada saat ingin berjumpa dengan Allah, akhirnya berbicara dengan Allah. Itu sebelumnya sudah ada janji, seperti di dalam Al-Quran dari wa'adna Musa 30 laila. Kami janjikan kepada Musa 30 hari, kemudian sempurna 40 hari. Bahkan miqatu rabbihi 40 laila, baru setelah 40 hari ketemu. Ini menunjukkan keistimewaan pangkat dan derajatnya Nabi Muhammad melebihi daripada keistimewaan dan pangkat derajatnya Nabi Musa. Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah, dulu pakai janji dulu. Tapi kalau ini langsung. Ya, kayak tidak mau ketemu orang yang sukses, orang yang besar, bikin janji. Tapi kalau orang yang dekat dengan orang sukses tadi, langsung. Barang-barang dia kan langsung apa kejadian bahkan lebih didahulukan daripada yang janji bisa jadi. Ini dia Nabi Muhammad SAW, istimewa. Terus Nabi Muhammad dibuka dadanya dibelah, dan ini hissi, bukan maknawi. Makna hissi itu terlihat nyata, bukan fiksi, bukan secara apa namanya maknawi, bukan. Tetapi memang dibuka benar, dibelah dadanya. 4 kali Nabi Muhammad dibelah dadanya. Yang pertama kejadian Nabi masih kecil di Bani Sa'ad, masih ingat ya? Nabi setelah disusui oleh Halimah Sa'diyah di Bani Sa'ad, itu juga dibelah. Saat Nabi umur 10 tahun juga dibelah dadanya. Saat diutus menjadi seorang Rasul umur 40 tahun diberi. Yang terakhir pada saat ingin berangkat Isra wal Mi'raj. Pertama, alasannya adalah ingin bertemu dengan Allah, ingin berjumpa dengan para nabi, berjumpa dengan apa namanya tempat-tempat yang suci. Maka butuh persiapan juga. Selain jasad, hatinya pun juga suci. Padahal Nabi Muhammad tidak suci. Terus kemudian yang kedua, ini yang paling hikmah, yang paling besar. Apa? Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat berseluruh. Dan di sini syaitan masuk dalam kalimat
kayak setan, tetap dia jauh dari Allah, nggak ada lagi rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau kali keluar setan juga dapat rahmat. Nah, dapat rahmatnya dari Nabi Muhammad SAW. Makanya di keluar itu dicuci dengan air zam-zam, kemudian dimasukkan lagi. Ada kalau ada Imam Al-Habsyi, Abi Sayyid Muhammad Maliki mengutip juga kalau Abi Al-Habsyi. Dia bilang wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhur. Katanya Nabi Muhammad dikeluarkan hatinya ini lantaran untuk menambahkan kesucian di atas kesucian. Udah suci, dibikin suci lagi. Artinya bukan berarti Nabi Muhammad ada keburukannya dicuci. Kalau ente benar dicuci karena kotor banget. Tapi kalau Nabi Muhammad udah bersih, dibikin lebih bersih lagi. Sallallahu alaihi Muhammad. Terus kemudian di sini juga ada tambahan. Setelah dibuka, dibelek dadanya, dibersihkan jantungnya dan hatinya, di sini Nabi Muhammad mendapat stempel keyakinan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu tanda Nabi Muhammad itu adalah khatam nubuwah. Seperti apa bangsanya kalau gitu itu stempel, ada belah sedikit. Iya. Awalnya itu tanda lahir, kemudian membesar tatkala disempurnakan pada saat pergi Isra wal Mi'raj. Ada khatam nubuwah lagi, lebih jelas lagi. Ini menunjukkan kalau orang sudah dimuliakan, dia ada tanda. Dan ini tidak bakalan ada yang bisa hapus. Maksudnya tidak ada yang bisa menambahkan makom Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Artinya sudah akhirnya sudah Nabi Muhammad. Khatam maksudnya adalah khatim, penutup. Karena sudah ada Nabi Muhammad, berarti sudah ada tidak ada lagi kenabian dan Rasul setelah Nabi kita Muhammad SAW. Ada riwayat dan ini masih ada terus sepanjang hidupnya Nabi sampai sesaat sebelum Nabi Muhammad SAW wafat, itu tandanya dihapus. Ini menunjukkan tugasnya Nabi sudah selesai menjadi khatam nubuwah, penutup daripada bahasa. Terus kemudian baru datanglah buraq. Buraq itu diambil dari kalimat al-barik, terus maknanya putih. Buraq diambil dari kalimat al-barq yang artinya kilat, karena kecepatannya secepat kilat, secepat kilat kecepatan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan sayap atau pakai sayap malaikatnya biar lebih cepat? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak pakai modelnya kayak Nabi Sulaiman? Tik ada di sana. Karena maksud dan tujuan Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda, karena ingin memberikan alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi di sekelilingnya. Sepanjang perjalanannya penuh dengan keberkahan, melihat tanda Allah, melihat ada kaum lagi jedotin palanya sampai hancur, melihat surga, melihat neraka, melihat nenek tua. Nah inilah karena fungsinya adalah ingin memperlihatkan tanda kebesaran Allah, makanya Allah pakai sarana, pakai kendaraan supaya terlihat. Kalau misalnya langsung hilang, langsung sampai ke bumi Mas, hilang dari bumi Mas, langsung ketemu dengan Allah, kagak kelihatan tanda-tandanya. Kayak tidak enakan tidur langsung di mobil, tutup semua naik motor, dan ada seninya naik motor bisa melihat kanan kiri. Nah ini kendaraan sudah dipersiapkan.
sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya buruk. Ada riwayat ditemani oleh malaikat Jibril dan juga Mikail. Ini yang menemani Nabi Muhammad SAW. Terus kemudian jalanlah dari Ka'bah, dari Masjidil Haram sampai ke tempat Zatul Nakhl, tempat yang di sana banyak pohon kurma. Dan Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Inzil wasalihana Muhammad, turun sholatlah di sini." Nah, kemudian turun Nabi Muhammad, dia sholat, kemudian naik lagi ke burung. Baru habis itu Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ada dari aina sholaita, ente tahu gak ente di mana tadi sholat?" Maka anda nggak tahu. Qala sholaina di Thaibah wa ilaiha muhajir. Ente sholat di Thaibah, di Madinah, dan di sana lah ente bakal hijrah. Jadi Nabi Muhammad sudah dikasih tahu. Kalau riwayat setahun sebelum Nabi hijrah, ada riwayat 5 tahun sebelum Nabi hijrah, kejadian 5 tahun yang akan datang Nabi bakal hijrah udah tahu. Dan di tempatnya subur, banyak daripada pohon kurma. Dan hampir seperti ini Jibril itu memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Banyak percakapannya modelnya sama. Turun, sholat, kemudian Nabi Muhammad turun, sholat, naik lagi. Gak pakai nanya, sholat apa? Memang ini apa ya? Kira-kira kalau habis sholat kita ada apa? Enggak. Sholat, turun, sholat, udah langsung balik, langsung naik burung lagi. Baru ditanya sama Malaikat Jibril, "Ente tahu nggak yang saat itu?" Baru itu juga ada ditanya. Kalau nggak ditanya kan Nabi Muhammad ngikut terus. Tuh, kalau belajar begitu apa guru? Ini ngajinya dikit, namanya banyak, mending diamalin enggak dengan tes. Mending diamalin enggak, pengen tahu aja. Oh, dulu tahu juga ya. Oh, alim dan kira-kira goblok. Goblok ribut deh. Ada murid yang begitu. Ada. Jadi Malaikat Jibril mentor guru itu. Nabi Muhammad ngajari sebagai seorang murid, sami'na wa ata'na. Kagak apa kecuali setelah Malaikat Jibril nanya, "Ada dari aina sholaita?" Hampir semua percakapannya begini, entah di BTN, entah lagi di mana, pasti tempat. Semuanya dituliskan, semuanya turun ketika disuruh turun, sholat ketika disuruh sholat, dan dia balik-balik karena disuruh apa? Baru kali ini dunia. Terus kemudian habis Thaibah sampai Turki, Bukit Sinai, tempat Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Inzil basori sama pada Nabi dari turun Nabi Muhammad dan disuruh turun sama Malaikat Jibril. Kemudian dia turun basolah, kemudian dia naik lagi ke buruk sampai dia yang ketiga bangunan yang ada di Syam. Kelihatan bangunan megah yang ada di Syam. Suruh turun juga, sholat sunnah juga di situ. Kita tahu nggak nanti sholat di mana? Nggak tahu, kita sholat di Baitul Laham, tempat akhirnya Nabi Isa alaihissalam, Isa bin Maryam. Dan ini menunjukkan bahwasanya dari hubungan yang dulu itu sama sekarang itu masih ada. Islam itu menggabungkan syariat yang lama dengan yang baru. Ini menghubungkan Nabi Muhammad untuk ucapan terima kasih dulu ada Nabi Isa. Terus yang kemudian yang kedua, Islam ini menunjukkan penutup daripada risalah dan nabian sebelum-sebelum, dan lahirnya Nabi Isa itu mendatangkan keberkahan karena besarnya Nabi Isa menjadi seorang nabi.
makanya di tempat lahirnya datang keberkahan, karena masih banyak keberkahan. Walaupun itu dia udah diangkat oleh Allah, Nabi Isa sudah diberitahu, tapi tempat lahirnya orang besar pasti dapat keberkahan di tempat itu. Begitu juga kalau yang dilahirkan di situ pemimpinnya orang besar, Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya tempatnya, waktunya, sampai suasananya pun jadi keberkahan. Nabi Muhammad lahirnya di mana? Di Madinah, di Mekah. Tapi kalau baca maulid mengenang tentang lahirnya Nabi Muhammad, dilupakannya jadi berkah. Karena ingin mendatangkan suasana saat kelahirannya. Sampai kalau nggak ada keberkahannya, Nabi Muhammad gak disuruh turun tempat Nabi Isa dilahirkan. Sallallahu alaihi wasallam. Terus kemudian sampailah di Baitul Maqdis. Pada saat beliau berjalan bersama Allah di tengah perjalanan ini masih Isra dari Baitul Haram, dari Baitullah Ka'bah, Masjidil Haram ke mana? Ke Baitul Maqdis. Ketemu Ifrit, Pak Sajid Ifrit. Terus kemudian Ifrit ini mengeluarkan api yang besar. Api. Ketika Nabi Muhammad nengok, apinya langsung memancar. Dahsyat sekali. Terus kemudian Malaikat Jibril kasih tahu kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, ente mau nggak aneh kasih kalimat atau bacaan, aneh ajarin ente kalimat atau bacaan yang mana kalau ente baca maka akan hilang, akan padam api yang dikeluarkan oleh Ifrit. Jadi model kayak naga api, kalau memang ada naga mengeluarkan api. Jadi keluar itu dari mulutnya si Ifrit. Kalau dibaca doa itu dia nggak bakal bisa mengeluarkan bola api dari. Kemudian Rasulullah bilang, baik wahai Malaikat Jibril, apa itu bacaan? Bacaannya ingat ya, a'udzu biwajhil karim, a'udzu biwajhillahil karim, a'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna bahrun wa la fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma yara fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min fitanil laili wan nahar wa min tawarikil laili wan nahar illa tariban yadruhu bi ghairi rahman. Tatkala dibaca begitu, pangkat bagi motor ya syurah. Pada saat itu juga tuh mulutnya udah nggak bisa berlari. Pengen tahu terus apa bacaan tadi ini nggak bisa tulis tadi. Biar aja direkam. Terus kemudian ini belum di atas, ini masih di perjalanan menuju Baitul Maqdis. Kemudian melihat ada sekelompok orang lagi nanam hari itu, langsung panen hari itu juga. Setiap dia panen langsung tumbuh lagi seperti semula. Jadi dipanen ada lagi, dipanen ada lagi. Kemudian Nabi Muhammad yang diterima ada. Hari itu apa nih? Mereka adalah orang-orang al-mujahidun fisabilillah, orang-orang yang jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah bukan hanya angkat senjata. Kemudian fisabilillah sekarang jihad melawan nafsu, jihad melawan kebodohan,
jihad menebarkan kasih sayang, jihad menebarkan sunnahnya Nabi Muhammad. Begitu ya, jihad. Tudu'atullah wal-hasanah bisa demi atajab. Mereka dilipat gandakan kebaikannya dengan 700 lipat ganda. Setiap kali ngambil udah langsung. Oma anfa'u min syai'in fahuwa yu'ti. Setiap apa yang dia keluarkan dulu di dalam jalan Allah langsung dibalas lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau kau sedekah, kalau kau buat nyebarin sunnah jangan pelit-pelit, akan diganti oleh Allah. Bahwa jadinya bagi ibadah Allah ya Jibril mahal yang raya. Wahai Jibril, Anda mencium wangi yang sangat semerbak. Ini wangi apa wahai Jibril? Hadhihi ra'yat masyidah binti Fir'aun wa auladuh. Ini adalah wanginya Masyidah, putri dari Fir'aun. Benarnya bukan. Ini adalah Masyidah, tukang sisir putrinya Fir'aun. Dan bukan hanya Masyidah sendiri, tetapi seluruh anak-anak ini juga ini wanginya. Karena pada saat isir, dia bilang Bismillah wa ta'isa Fir'aun, dengan menyebut nama Allah hancurlah Fir'aun. Tukang sisirnya ngomong begitu Masyidah. Tiba-tiba anaknya Fir'aun, ente punya Tuhan selain ayahku? Iya, Tuhanku dan Tuhan ayahmu adalah Allah. Apakah kamu mau ini aku laporkan kepada ayahku? Nah, iya, lapor. Benar, Muslim intervensi sangat terus. Bismillah ta'isa Fir'aun. Akhirnya disabarkan, dipanggil ya Fir'aun. Nanti punya Tuhan selain aneh. Nah, Rabbi wa Rabbullah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Ini Masyidah ini punya dua anak laki-laki, dan satu suami. Punya suami dan dua anak laki-laki. Kemudian dipanggil anaknya, suaminya, suruh apa namanya? Suruh bujuk rayu agar dia kembali kepada Tuhannya, yaitu si Fir'aun. Maksudnya begitu. Fir'aun nyuruh siapa? Suruh suaminya dan juga nyuruh anak ini kebujuk nih, ya perempuan untuk keagamaan si Fir'aun, tapi menolak. Suaminya juga nolak, anaknya juga nolak. Jadi imannya yang kuat bukan hanya istrinya, suaminya juga kuat. Subhanallah. Kalau begitu ada bunuh yang kedua. Dia bilang, ihsan minka ilayya in batarta. Kalau begitu lebih baik yang dibunuh kami karena kami bakal di satu rumah. Maksudnya di surga barang sekalian aja kita kata dia gitu. Kamu akan apa namanya mengumpulkan kami menjadi satu. Masya Allah. Akhirnya semuanya dilempar satu demi satu. Sampai yang paling kecil yang lagi disusuin, berubah dia ngomong, ya ummah, fa'i wa la tarfa'asi, fa'innaka al-haq wa al-jaddi wa ulad. Wahai ibu, ayo segera, jangan mundur sedikit pun. Sesungguhnya engkau dalam keadaan yang benar. Masya Allah. Ini salah satu anak kecil yang bisa ngomong, yang masih kecil. Selain Nabi Isa, ini dia putranya Masyidah yang masih lagi menetek. Nama itu kisahnya siapa? Siapa namanya? Yang ada pernah cerita Junaid atau siapa? Junaid. Rumah ada orang duduk, terus kemudian jalan lagi
juga pernah kami lihat juga pada saat Mi'raj nanti. Jadi ada banyak kesamaan. Ada banyak kesamaan. Pada saat Isra lihat di Mi'raj juga lihat. Entah itu riwayatnya 2 kali atau riwayatnya sebenarnya boleh-boleh tersendiri. Tapi wallahu a'lam. الفاتحة بقول الرسول محمد صلى الله عليه وسلم النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عليه عد الحبيب